Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita. Jujur, saya super antusias hari ini karena kita bakal bahas sesuatu yang, ya bisa dibilang sangat dekat dengan keseharian kita dan pastinya bisa langsung Anda praktekkan. Pernah kepikiran nggak sih, area di rumah yang mungkin selama ini nganggur, terutama halaman depan atau teras, ternyata bisa disulap jadi aliran pendapatan yang terstruktur dan, yang paling penting nih, menguntungkan. Nah, hari ini kita bakal bongkar habis cetak biru utama untuk ngebangun bisnis rumahan yang benar-benar sukses. Coba bayangkan, ini, bisakah teras rumah Anda ngasilin puluhan juta sebulan? Kedengarannya kayak janji manis yang berlebihan kan? Tapi tunggu dulu, data dan studi kasus yang bakal kita bahas hari ini membuktikan kalau dengan strategi yang pas, teras rumah tipe 45 yang sederhana pun bisa banget menjelma jadi mesin ekonomi yang luar biasa. Kita nggak lagi ngomongin bisnis iseng-iseng berhadiah atau sekedar hobi akhir pekan ya. Kita ngomongin bisnis skala profesional yang beroperasi langsung dari halaman rumah Anda. Biar gampang, peta jalan kita hari ini jelas banget. Pertama, mengeksplorasi peluang bisnis depan rumah. Kedua, mengurus legalitas izin tetangga. Ketiga, memahami pentingnya SOP dan operasional. Keempat, merumuskan strategi segmentasi dan pemasaran. Dan kelima, membedah analisis keuangan dan omsetnya di dunia nyata. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, peluang bisnis depan rumah. Untuk memancing inspirasi, ada nih deretan ide bermodal kecil yang udah terbukti ampuh. Mulai dari bikin angkringan modern, minimarket atau toko kelontong, jasa laundry kiloan, sampai jualan minuman es kekinian atau salon rumahan. Kenapa sih ide-ide ini selalu menonjol? Karena mereka nargetin pasar yang super luas dari pagi sampai malam dan investasi awalnya itu bener-bener minim. Coba bayangin, jualan es teh kekinian atau es kopi susu dari rumah. Bahan bakunya kan sangat terjangkau, proses bikinnya simple, tapi yang beli selalu ada sepanjang hari. Jadi intinya poin krusial yang kita cari di sini adalah kombinasi emas. Apa itu? Hambatan masuk yang sangat rendah dipadukan dengan permintaan harian yang nggak ada matinya. Apalagi buat kita yang tinggal di negara tropis, di area perumahan yang padat, orang-orang tuh tiap hari pasti nyari minuman seger, jajanan cepat saji, atau layanan praktis kayak laundry. Pasarnya udah nongkrong tepat di depan pagar rumah Anda. Lanjut ke bagian kedua, legalitas. Surat izin tetangga. Mungkin urusan legalitas kedengarannya kurang seksi buat dibahas, tapi percaya deh ini fondasi yang mutlak banget. Surat izin tetangga ini bukan cuma soal basa-basi nanya kabar ya, ini adalah dokumen tertulis berisi persetujuan resmi dari tetangga sekitar. Tanpa tanda tangan dari 4 atau 5 tetangga yang rumahnya nempel langsung dengan tempat usaha Anda nggak bisa maju. Ini tuh syarat wajib untuk dapat legalitas yang lebih tinggi kayak situ dan siup. Kalau mau bisnisnya tumbuh besar, kita nggak bisa beroperasi sembunyi-sembunyi alias ilegal. Terus gimana cara ngurusnya? Prosesnya sangat sederhana dan logis kok. Kumpulin tetangga terdekat, minta tanda tangan plus salinan KTP mereka. Habis itu pastikan suratnya diketahui dan disahkan sama perangkat setempat, kayak RT, RW, atau lurah. Dan satu hal yang nggak boleh lupa, bubuhkan materai biar kuat secara hukum. Langkah yang terkesan sepele ini kelak bakal jadi tameng yang melindungi bisnis Anda dari perselisihan lingkungan di masa depan. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Pentingnya SOP dan operasional. Oke, tetangga udah ngasih izin. Tapi apakah itu cukup? Jelas nggak dong. Punya izin sah nggak akan berarti apa-apa kalau operasional harian Anda kayak kapal pecah. Coba bayangin UMKM yang kacau tanpa SOP. Satu orang sibuk ngerjain semuanya, nggak ada pembagian peran, bahan baku sering kebuang, dan pelanggan disuruh nunggu dengan waktu yang nggak menentu. Bikin pusing kan? Nah, bandingkan dengan UMKM sukses yang digerakkan oleh standar operasional prosedur tertulis. Manajemen inventarisnya ketat, dan deskripsi pekerjaan tiap karyawannya jelas banget. Ini dia garis pemisah antara kegagalan dan kesuksesan. Biar lebih kebayang, kita intip studi kasus dari warung chicken katsu Umu Salama. Awalnya nih, ownernya ngerjain semuanya sendirian. Mulai dari masak, ngelayanin, sampai nyatet duit. Hasilnya, kewalahan parah dan banyak bahan baku yang terbuang percuma. Tapi, begitu mereka nerapin SOP produksi yang ketat dan alur kerja yang terstruktur, wah, transformasinya luar biasa. Operasional jadi jauh lebih efisien, struktur kerja jadi jelas, limbah berkurang drastis, dan kecepatan pelayanan melesat tajam. Betul banget, struktur dan sistem itulah yang nyelamatin bisnisnya. Kita bergeser ke bagian keempat, strategi segmentasi dan pemasaran. Setelah operasional dapur rapi, pertanyaannya adalah gimana cara narik pelanggan secara konsisten dari pagi sampai malam? Jawabannya
ada di data akademik dari UMKM Dapur Neka di Palembang ini. Strategi pemasaran mereka asli brilian banget. Mereka nggak jualan menu yang sama seharian, melainkan pakai strategi segmentasi waktu. Pagi-pagi, mereka nyasar orang kantoran dan anak sekolah pakai sarapan rumahan yang praktis. Masuk jam makan siang, menunya berubah, nyajiin masakan Padang cepat saji. Terus pas sore sampai malam, vibes-nya ganti lagi, jadi makanan kaki lima santai jualan pecel lele. Mereka benar-benar nyapu bersih semua gelombang konsumen seharian. Dan akhirnya kita sampai di bagian kelima, analisis keuangan dan omset. Apa jadinya kalau ide bagus, legalitas aman, SOP ketat, dan pemasaran cerdik digabungkan? Ayo kita bedah angka aslinya dari Dapur Neka ini. Secara mengejutkan, biaya operasional mereka per bulan itu nggak main-main loh, mencapai 70 juta rupiah. Coba perhatiin komponen terbesarnya di sana. Mereka itu ngegaji 15 orang staf. Ya, 15 orang. Ini ngebuktiin kalau bisnis berbasis teras rumah punya kapasitas buat berkembang pesat, sampai bisa mempekerjakan belasan karyawan dan mengelola perputaran bahan baku yang berat setiap harinya. Terus, kok mereka berani-beraninya ngeluarin biaya operasional 70 juta sebulan? Ya, berani. Karena Dapur Neka berhasil mencetak pendapatan kotor sampai 120 juta rupiah tiap bulannya. Kalau di rata-rata, bisnis rumahan ini ngasilin sekitar 4 juta rupiah secara konsisten setiap harinya loh. Sekarang kita hitung bersihnya. Kalau pendapatan kotor tadi dipotong biaya operasionalnya, kita ketemu angka yang bikin geleng-geleng kepala ini. Laba bersih 50 juta rupiah tiap bulannya. Langsung masuk kantong. Dan tahu nggak fakta yang paling mencengangkan? Dapur Neka ini awalnya cuma dimulai dengan modal investasi sebesar 6 juta rupiah doang. Tingkat pengembalian investasinya benar-benar di luar nalar kan? Kalau kita lihat secara rasio, margin laba bersih mereka itu nyentuh 41,6%. Buat industri kuliner skala mikro, margin segini tuh sangat tinggi dan luar biasa efisien. Ini jadi bukti nyata, tanpa keraguan sedikit pun, kalau bisnis rumahan yang dijalankan dengan SOP profesional, segmentasi yang tepat, dan pencatatan yang disiplin itu sama sekali bukan bisnis kelas 2. Mereka adalah entitas ekonomi yang sangat amat menguntungkan. Dan itu membawa kita ke akhir sesi kali ini. Ingat kembali esensinya, bisnis rumahan itu bukan sekedar hobi pengisi waktu, melainkan kekuatan ekonomi yang real. Kita udah lihat bareng-bareng buktinya, mulai dari milih ide, pentingnya permisi sama tetangga, nerapin operasional yang sistematis, sampai potensi omset ratusan juta per bulan yang bisa dicapai. Jadi, dengan ruang kosong di depan rumah Anda saat ini, apakah Anda siap mengubah teras biasa itu jadi mesin penghasilan? Tunggu apa lagi? Terima kasih sudah menyimak, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.